Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, kita bersyukur karena hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk menikmati kasih-Nya. Untuk memulai hari ini, sejenak saya akan ajak kita merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas GKE dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-13. Namun saya akan membaca pada ayat yang ke-13 dengan perikop Abraham dibenarkan karena iman. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Renungan ini saya beri tema iman yang membenarkan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita mungkin pernah mendengar atau bahkan mengatakan kalimat ini. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan kita selain diri kita sendiri. Sekilas, kalimat ini terdengar masuk akal dan memotivasi. Kita diingatkan untuk bertanggung jawab atas hidup kita. Kita bekerja keras, kita bergantung tidak pada orang lain. Secara logika, memang benar, tidak semua orang peduli kepada kita dan seringkali kita harus berjuang sendiri. Namun, cara berpikir ini adalah cara pandang manusiawi yang tidak selaras dengan relasi kita dengan Allah. Dan dalam Roma pasal 4 ayat 6-13, Rasul Paulus dengan tegas membalik pola pikir seperti ini. Ia menjelaskan bahwa kebenaran di hadapan Allah tidak pernah diperoleh melalui usaha manusia, melainkan oleh karena iman. Paulus mengutip perkataan Daud yang mengatakan bahwa orang yang berbahagia bukanlah orang yang hidupnya tanpa kesalahan, tetapi orang yang dosanya tidak diperhitungkan oleh Allah. Artinya, kebahagiaan tidak lahir dari kesempurnaan moral, tetapi dari pengampunan dan belas kasih Tuhan dalam hidup kita. Paulus kemudian menunjuk kepada Abraham. Ia menekankan satu hal penting, bahwa Abraham dinyatakan benar sebelum ia disunat. Artinya, tanda lahiriah dan perbuatan ketaatan bukan dasar pembenarannya, karena sunat hanyalah materai, bukan sumber kebenaran itu sendiri. Dengan kata lain, Abraham tidak dibenarkan karena apa yang ia lakukan bagi Allah, tetapi karena ia benar-benar mempercayai Allah sepenuhnya. Janji yang diterima Abraham dan keturunannya juga bukan karena ketaatan pada hukum Taurat, karena Taurat belum ada pada zamannya, melainkan semata-mata karena imannya. Hukum menyadarkan kita akan kelemahan manusia, tetapi iman membawa kita pada kasih karunia. Itulah sebabnya Abraham disebut bapa orang beriman, bukan karena garis keturunannya, tetapi karena sikap hatinya yang bersandar penuh pada janji Allah, bahkan ketika janji itu tampak mustahil menurut pikiran manusia. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, bekerja keras, bertanggung jawab memanglah penting bagi kita. Namun dalam hal keselamatan dan pembenaran di hadapan Allah, kita tidak sanggup menyelamatkan diri kita sendiri. Tidak ada sesuatu yang patut kita banggakan di hadapan Tuhan selain karena iman. Jika keselamatan bergantung pada usaha manusia, maka tidak seorang pun layak. Tetapi karena keselamatan adalah anugerah, setiap orang yang percaya kepada Kristus memiliki pengharapan. Firman Tuhan mengajak kita untuk bercermin bahwa seringkali tanpa sadar kita ingin membuktikan diri di hadapan Allah melalui pencapaian-pencapaian pribadi kita. Kita merasa lebih aman jika ada sesuatu yang bisa kita banggakan, jika kita rajin berdoa, kita rajin melayani, bahkan hidup baik, dan kita merasa itu lebih layak di hadapan Allah. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Allah membenarkan orang yang percaya. Iman bukan alasan untuk hidup sembarangan, melainkan fondasi untuk hidup benar. Perbuatan baik bukan alat untuk membeli kasih Allah,
Dengan iman, kita tidak lagi mengandalkan diri sendiri, tetapi percaya sepenuhnya pada Allah, dan itu menjadi respon syukur kita atas kasih yang telah kita terima darinya. Keselamatan tidak dimulai dari apa yang kita lakukan bagi Allah, melainkan dari apa yang Allah telah lakukan bagi kita di dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita hidup bukan untuk membuktikan diri di hadapan Allah, melainkan bersandar penuh pada kasih karunia, dan dengan iman akan menuntun kita hidup benar sebagai ungkapan syukur atas keselamatan yang telah kita terima. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Saat kami memulai hari ini, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kami siap menjalani hari ini bersama dengan-Mu. Pimpin setiap langkah kami, pikiran kami, dan keputusan kami, agar hidup kami berkenan kepadamu. Tolong kami untuk berjalan dalam iman, rendah hati dan penuh ketergantungan kepada Tuhan. Kami mengucap syukur atas anugerah hidup yang Engkau berikan melalui ulang tahun kelahiran, khusus bagi jemaat-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu dalam kehidupan saudara-saudari kami. Kiranya Engkau yang mempercayakan hidup kami ini mengandalkan Engkau sepenuhnya. Kami boleh menggunakan hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Dan kami bersyukur atas anugerah pernikahan yang Engkau tetapkan bagi saudara-saudari kami yang juga merayakannya hari ini. Terima kasih atas kasih karunia, kesetiaan dan penyertaan-Mu dalam perjalanan rumah tangga mereka. Kuatkan ikatan kasih di antara pasangan. Ajar mereka untuk saling mengasihi, mengampuni dan bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Bentuklah hati kami agar senantiasa percaya kepadamu, bukan mengandalkan kekuatan kami sendiri, dan ajar kami untuk hidup dengan respon syukur atas kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, dan menyerahkan kepadamu. Amin.